Nah, teman-teman, tema yang kita bahas kali ini yakni murai batu seperti ini itu jangan dilombakan terus-menerus ya. Murai batu apakah itu? Yaitu murai batu yang belum umur tapi selalu kita lombakan. Teman-teman perlu dicatat dan digarisbawahi ya. Murai batu yang konsisten dan stabil juara di saat dia masih muda lantas ke dewasa itu sangat sedikit sekali. Padahal murai batu yang prestasi di usia muda itu banyak banget jumlahnya. Hanya sedikit saja dia yang mampu bertahan sampai murai dewasa. Nah, teman-teman perlu dipaham dan catat kenapa hal ini bisa terjadi. Murai batu ketika masih muda itu banyak banget yang berprestasi, tapi ketika dia masuk ke dewasa, udah akan ke filter dengan sendirinya. Kenapa murai batu yang bagus malah banyak yang ke filter? Itu karena ego dan ambisi sang pemilik, sang perawat yang tidak konsisten dengan metode manpack, yakni dia acuh, ya. Murai batunya terus-menerus dia lombakan, ya. Padahal murai batu itu murai batu bagus. Dia lombakan hampir setiap hari, setiap minggu ya, setiap minggu bisa 2 kali. Kalau ini murai batu yang masih muda, ini bisa berdampak fatal, teman-teman. Murai batu ini akan namanya drop. Entah itu drop mental, tenaga. Biasanya murai batu yang sering dilombakan dalam usia muda mungkin dia akan juara dan prestasi. Maka sang pemilik pun akan senang. Ketika sang pemilik senang, maka dia juga selalu akan ikut lomba-lomba dan lomba. Mumpung burungnya masih enak dan bagus. Tapi ini malah bisa menjadi dampak fatal, ya, kesalahan yang benar-benar serius. Jadi kalau burung murai batu yang banyak dari muda sudah digeber lalu akhirnya rusak di masa tuanya, maka nanti harga murai batu tentu juga akan terjun payung dan bebas. Karena murai batu itu bukan murai batu bagus lagi, tapi murai batu yang pernah bagus. Nah, untuk murai batu yang demikian saya sarankan untuk teman-teman ya, untuk yang masih muda jangan dilombakan lebih dari eh, sebulan sekali. Jadi untuk melombakan murai batu yang muda itu cukup maksimal tuh sebulan sekali, terus diistirahatkan yang panjang. Ini untuk masa depan agar lebih cerah, untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Jangan sampai murai batunya teman-teman setiap minggu dilombakan terus-menerus. Pastilah setiap tinggal menunggu waktu saja untuk murai batu ini eh, rusak, teman-teman ya. Pasti rusak itu untuk murai batu yang dilombakan saat usianya muda. Lantas untuk penanganannya bagaimana untuk murai batu yang sudah drop demikian? Untuk murai batu yang sudah kena biasanya untuk teman-teman senior itu di breeding. Karena kalau untuk hanya menunggu mutasi maka biasanya juga akan susah sekali, ya. Nunggu mutasi itu terkadang malah mutasinya atau mabungnya gagal. Nah, ini bisa berdampak kurang bagus juga untuk kelangsungannya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang memiliki murai batunya masih muda dirawat baik-baik, apalagi tahu itu faktor sekali dan bisa diandalkan. Oleh karena itu teman-teman, agar dunia hijau terjaga, untuk murai batu pastol jangan dilombakan dulu lah ya. Kalau mau melombakan ya itu tadi, teman-teman harus paham jadwal. Di rumah juga jangan selalu dipancing-pancing ya. Itu kuncinya. Pokoknya kalau untuk lomba murai batu sebenarnya bukan tajam-tajaman, bukan bagus-bagusan. Tapi untuk lomba murai batu yang sesungguhnya, dalam artian yang sesungguhnya, maka murai batu itu eh, seharusnya untuk aturan lomba itu cukup sebulan sekali. Pemberian EF-nya juga harus teratur, konsisten. Untuk penjemurannya pun sama. Kita harus benar-benar memikirkan burung murai batu kita agar burung murai batu kita bisa jauh lebih bagus dari murai batu lainnya. Kita juga harus memiliki strategi yang bagus dalam melombakan burung murai batu itu sendiri. Untuk murai batu yang masih muda, dia bisa berdampak kurang bagus, bisa ke cabutin bulu ya. Untuk murai batu yang
biasanya digeber seperti itu, atau ketika dia jatuh bulu dengan sendirinya dia bisa matung, tatapan bengong dan kosong. Ini untuk mengkondisikannya biasanya jauh lebih memakan waktu. Oleh karena itu untuk teman-teman yang memiliki burung murai batu masih muda, kalau saran saya sebaiknya jangan dilombakan. Menunggu paling cepat ya mutasi sekali lah ya. Kalau sudah mutasi mungkin dia sudah sedikit memiliki jiwa yang namanya jiwa teritorialnya ya. Jadi dia harus benar-benar menjadi murai batu yang bagus dan konsisten nantinya. Jangan sampai cuma gara-gara ego dan ambisi kita malah merusak murai batu kita yang memang benar-benar bagus ya. Untuk melombakan teman-teman juga dikasih waktu itu tentunya ya. Jangan terlalu dekat, terus jangan digoda-goda. Setelah lomba ya udah langsung ditutup perodong lagi untuk pengondisian agar dia tetap istirahat. Intinya itu ya teman-teman ya. Jadi untuk murai batu memang kita harus ekstra sabar, apalagi murai batu yang masih muda ya. Kita harus benar-benar sabar sekali untuk penanganan murai batu yang masih muda dan pertama kalinya juga, karena tidak sedikit juga di antara kita yang mampu mengendalikan ego dan ambisi. Jadi ketika kita mampu mengendalikan ego dan ambisi, maka akan jauh lebih enak tentunya dalam hal apapun ya. Nggak cuma dalam perawatan murai batu, pastol ya, murai batu dewasa pun sama. Kita harus benar-benar bisa memahami burung murai batu kita teman-teman. Kalau kita sudah bisa memahami burung murai batu kita, niscaya kita tahu apa yang menjadi keinginan dari burung murai batu kita. Lantas ketika kita sudah memberikan apa yang menjadi keinginan burung murai batu kita dengan sayogianya, selayaknya, maka dia pasti akan memberikan imbal balik kepada diri kita, entah itu dari apa ya, kita tunggu saja. Nah itu ya teman-teman, untuk murai batunya jangan sesekali dilombakan dengan durasi yang terlalu mepet. Nah itu ya, karena itu bisa sangat-sangat beresiko. Banyak sekali teman-teman kita murai batunya ketika muda menjadi primadona bagus sekali, tapi begitu masuk ke tahap mutasi dia sudah nggak ada kabarnya sama sekali. Nah ini salah satu sebab kenapa saya selalu menyarankan ke teman-teman untuk murai batunya benar-benar dikondisikan dengan sebaik-baiknya, karena untuk murai batu yang bisa dikontrol karakternya, kita bisa mengkondisikan, niscayalah di masa depan kita akan menjadi pemenang di setiap season atau event lomba kicau mania atau lomba kontes burung.